Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Eni Sandrina. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai sebuah materi tentang asuhan keperawatan pada pasien ARF dan juga CRF. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman untuk selalu like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materinya. Nah, sebelum saya masuk ke ASKEP-nya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep medisnya pada penyakit ini. Nah, gagal ginjal itu kan ada dua jenis, yaitu ada gagal ginjal akut dan juga gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal akut ini biasanya disebut dengan ARF, adalah fungsi ginjal yang menurun secara tiba-tiba atau penurunan GRF dan terjadi hanya dalam dalam hitungan jam atau hari. Nah, gagal ginjal akut ini biasanya terjadi secara mendadak tanpa didahului dengan gejala penurunan dari si fungsi ginjalnya tersebut. Selanjutnya, adapun tanda dan gejala yang dapat ditimbulkan dari si GGA ini. Yang pertama itu ada edema mata, kemudian ada nyeri pinggang yang sangat hebat, kemudian ketika kita kencing itu terasa sakit, kemudian ada demam, kemudian kencingnya itu sedikit, kemudian kencing berdarah, dan juga ketika kencing itu disertai darah. Selanjutnya yaitu adapun faktor resiko dari si penyakit GGA ini. Yang pertama yaitu ada hipovolemia, kemudian ada hipotensi, kemudian ada penurunan curah jantung dan juga gagal jantung kongestif, kemudian ada bekuan darah atau batu ginjal, kemudian ada obstruksi ginjal atau saluran urin oleh tumor, kemudian ada obstruksi bilateral vena atau arteri renalis. Nah, selanjutnya kita masuk ke ASKEP. Nah, di mana ASKEP ini yang pertama kali yaitu ada pengkajian. Nah, di mana yang dikaji ada BRIT yang terdiri dari DIPSNU, TAKIPNU, peningkatan frekuensi dan juga kedalaman, saat pernafasan, kemudian bau amonia dan juga batuk produktif. Selanjutnya ada blood, apakah ada potensi edema jaringan umum seperti pucat, kemudian ada abnormal tekanan darah. Nah, selanjutnya yaitu ada brain, di mana brain ini ada sakit kepala, kram otot atau kejang. Nah, selanjutnya yaitu ada bladder, di mana perubahan pola kemih di surya retensi abdomen kembung. Selanjutnya yaitu ada bowel, di mana peningkatan berat badan atau oedem, dan juga ada penurunan berat badan, mual, muntah, anoreksia, dan nyeri pada ulu hati. Selanjutnya yaitu kita masuk ke diagnosa keperawatan. Nah, biasanya pada penyakit GGA ini diagnosa keperawatan yang sering muncul yaitu ada hipovolemia berhubungan dengan oliguria, kemudian ada defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia, kemudian ada keletihan yang berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik dan juga anemia. Selanjutnya ada resiko penurunan curah jantung berhubungan dengan kelebihan volume cairan. Selanjutnya ada resiko infeksi berhubungan dengan depresi, pertahanan imunologi. Nah, intervensi yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolit, mencegah infeksi, meningkatkan nutrisi. Kemudian ada terapi diet. Terapi diet ini yang diberikan itu berupa tinggi karbohidrat dan juga lemak. Kemudian ada meningkatkan istirahat dan juga keseimbangan aktivitas pada pasien, meningkatkan coping atau stres pada pasien ini. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke konsep CRF, di mana CRF ini merupakan gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal kronik ini sendiri adalah kehilangan fungsi ginjal yang progresif, irreversible, yang berkembang selama berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah, gagal ginjal kronik ini sangat berbahaya karena dia sifatnya sudah lama bertahun-tahun kan. Sedangkan yang akut itu masih bersifat sementara. Nah, selanjutnya yaitu ada penyebab dari penyakit ini, yaitu ada penyakit sistemik terutama DM, hipertensi, dan juga leptospirosis. Kemudian ada infeksi ginjal kronik seperti glomerulonefritis dan juga pyelonefritis. Kemudian ada genetik autosomal, kemudian ada obstruksi saluran kemih, kemudian ada obat-obatan dan juga zat kimia nefrotik, dan juga bisa faktor lingkungan. Nah,
Adapun tanda gejala yang dapat ditimbulkan dari si penyakit ini, yang pertama yaitu ada psikologi berupa denial, cemas, depresi, dan juga psikosis. Kemudian ada kardiovaskuler yang menyangkut hipertensi, perubahan EKG, perikarditis, perikardium. Kemudian ada metabolik atau endokrin yang gangguan hormon seks menyebabkan penurunan libido dan impoten. Selanjutnya ada neuromuskuler, di mana yang terjadi yaitu lemah, gangguan tidur, sakit kepala, letargi. Kemudian ada gangguan muskular, kemudian ada neuropati perifer, bingung, dan juga koma. Selanjutnya respirasi. Nah, di respirasi ini terjadi edema paru, efusi pleura, dan juga pleuritis. Kemudian di bagian gastrointestinal yaitu terjadi ulserasi saluran pencernaan dan juga perdarahan. Kemudian ada anoreksia, nausea, vomitus, dan stomatitis. Yang terjadi pada hematologi yaitu ada anemia, defek kualitas platelet, perdarahan meningkat. Nah, selanjutnya yaitu ada ASCAP dari si CRF ini. Nah, yang dikaji pada penyakit ini yaitu ada anamnese. Yang pertama, persepsi dan manajemen kesehatan, kemudian makanan atau cairan, eliminasi, aktivitas dan latihan, pola istirahat tidur, persepsi kognitif, persepsi konsep diri, pola mekanisme seksual dan juga reproduksinya. Diagnosa yang biasanya muncul pada pasien ini yaitu ada volume cairan berlebih, pola napas tidak efektif, kemudian ada resiko infeksi. Nah, intervensi keperawatan yang dapat dilakukan sesuai diagnosa yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kalau volume cairan berlebih yang dapat kita lakukan yaitu monitor cairannya, manajemen cairannya. Kemudian kalau pola napas tidak efektif yang kita lakukan yaitu monitor pernafasannya dan juga terapi oksigen. Nah, itulah teman-teman materi mengenai konsep asuhan keperawatan dan juga konsep medis mengenai penyakit CRF dan juga ARF yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.